Oh, Oke Bang Hotman, gimana nih tanggapan Abang pada akhirnya melihat langkah Tenovi melaporkan Bang Alvin yang udah kedua kalinya gitu? Gimana menurut Bang Hotman? Ya, kalau benar tuduhan-tuduhan tersebut sangat berdasar Novi mengambil tindakan hukum. Ya, kalau benar itu diucapkan dan kalau benar dia yang menyebarkan, itu tindak yang sangat serius. Dan saya sangat mendukung Novi. Ya, Tapi kan dari Bang Alvin sendiri apa ya, membela diri lah gitu ya. Kalau dari Bang Alvin itu bilangnya pertanyaan bukan pernyataan. nanti lihat pembuktiannya. Kan dia mengatakan saya yakinnya bahwa Novi itu nggak punya duit. Jadi bilang gitu kan. Udah deh, nanti lihat aja proses hukumnya. Detailnya saya nggak tahu, ya, karena memang saya bukan kuasa hukumnya. Saya hanya kasih dorongan moral kepada Novi. Itu aja, ya. Oke. Nah, kalau menurut Abang langkahnya Tenovi yang mendatangi Komnas Perempuan dulu gimana tuh? Ya, itu hanya dukungan moral. Sebenarnya Komnas HAM itu nggak begitu banyak berbuat, tidak punya kewenangan untuk kaitan dengan perkara. Makanya saya bilang sama Novi, konsentrasi aja di kepolisian. Hanya itu. Bang Hotman, tapi menurut Abang gitu ya, sebagai praktisi hukum juga, langkahnya Tenovi untuk menjerat Alvin ke polisi ini maksudnya memenuhi nggak sih unsur pidana? Kalau benar diucapkan kata-kata itu, kalau benar kata-kata yang sangat menghina itu, ya memenuhi dong. Kalau benar diucapkan, nanti itu tergantung dari analisa penafsiran dari polisi, ya. Dia akan membaca semua kalimat-kalimatnya itu, ya. Jadi biarkan dulu proses berjalan agar itu orang diproses polisian, karena dia sendiri adalah mantan narapidana yang sudah pernah divonis semula sampai kasasi, divonis 4 tahun, kemudian dikurangi menjadi 2 tahun penjara. Jadi Alvin ini tuh pernah dipenjara karena membantu surat palsu buatan KTP, ya, yang kaitannya dengan klaim asuransi. Makanya saya heran, dia ngaku orang kaya. Kalau orang kaya kok masa sampai ikut membantu membuat surat palsu untuk klaim asuransi? Itu ada putusan kasasi, putusan PK, 2 tahun penjara. Jadi itu pernah lama di penjara, ya. Oke, tapi dari Bang Alvin sendiri mengakui kalau itu bohong gitu soal Yang mana? yang soal KTP palsu itu. Bagaimana bohong, sudah putusan PK Mahkamah Agung, nomornya semua ada itu di postingan saya itu. Ya, bagaimana diputus pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung, dia dihukum 4 tahun lebih. Di PK hukumannya dikurangi jadi 2 tahun dan dia masuk penjara, ya. Dan sering dia tinggalnya di rumah sakitnya penjara dengan alasan sakit ginjal cuci darah. 2 tahun dia divonis penjara. Jadi kalau dibandingkan dengan aku, udah kayak tunggu merindukan bulan. Dia bilang saya nggak ada pengalaman bidang perkara pidana. Aku udah 40 tahun jadi pengacara tersukses di Indonesia. Sudah ratusan perkara pidana saya pegang, sudah ribuan perkara perdata yang pegang, ya. Ribuan perkara perdata saya pegang, ratusan perkara pidana yang saya pegang. Maka itu orang, saya nggak tahu manusia dari mana, karena memang dia nggak tahu karir orang. Dia kan di penjara, jadi dia nggak tahu sudah super meteor gitu loh, ya. Tapi menurut Bang Alvin sendiri statement dia Tenovi jadi disuruh belajar bahasa lagi gitu karena statement Itu kata dia, ya biarkan aja dulu polisi nanti meneliti, ya. Ya itu kata dibiarkan polisi, saya nggak bisa tanggapi sekarang detailnya. Nah, menurut Bang Alvin sendiri ini kan kasus receh. Kasus receh memang. Iya, makanya dianggap Bang Hotman ngapain menanggapi kasus receh kan? Ya justru karena kasus receh saya kasihan melihat kliennya ini. Kalau saya jadi pengacaranya Agus, saya akan mengatakan ya udah, bilang terima kasih sama donatur, minta maaf kalau ada salah omong. Orang donatur juga akan baik-baik, akan menyerahkan semua itu aja. Tapi pengacara dibawa kemana? Dibawa agar masuk TV, agar masuk infotainment. Kalau saya mah, Anda sendiri tahu kan, infotainment ngejar gue, malah saya nggak mau kan. Aku udah terlalu terkenal, Alvin. Kau itu nggak ada apa-apanya dibanding aku. Semua perkara konglomerat gue yang pegang. Semua perkara
pidana besar-besar sekarang aku yang pegang. Perkara arbitrasi semua aku yang pegang. Anda membangga-banggakan punya rumah 30 M. Saya ketawa, Alvin. Saya itu udah ngejar 20 triliun. Semua orang ketawa. Ya. Saham saya di mana-mana. Aduh, gimana sih? Villa saya di mana-mana di Bali itu satu villa ada yang sampai 30 M malah. Di garasi saya itu puluhan mobil-mobil mewah, puluhan M. Ya. Jadi ketawa saya melihatnya itu. Makanya banyak orang ngapain ditanggapi. Ketawa. Artinya, Alvin, kamu itu udah terlalu jauh di bawah saya. Udahlah. Kembangkan dulu karirmu lah. Biar kau bisa seperti abangmu ini. Ya. Kau bilang cincinku palsu. Coba tanya toko mondial di Kelapa Gading. Cincinku ini nggak ada yang palsu. Hotman nggak pernah hidupnya palsu. Ini memang hampir 30 miliar semuanya. Tanya toko mondial mall Kelapa Gading. Semua dari sana ini. Ya. Hidupku nggak ada yang palsu, sayang. Jadi kalau maksudnya Bang Alvin ini, kenapa? Kalau maksudnya Bang Alvin ini, Bang Alvin kan memang ditunjuk sebagai kuasa hukum, makanya Ditunjuk sebagai kuasa hukumnya banyak. Itu pasti siapa yang ngedekatin. Tanya dulu siapa yang dekatin agar ditunjuk jadi kuasa hukum. Ya udahlah, kita tahulah tekniknya pengacara lah. Yang jelas itu memang perkara receh. Ya. Sementara Hotman itu sibuk memetik dolar. Semua konglomerat datang ke saya, perkara pidana pun saya yang pegang. Dia bilang, Hotman tidak ada pengalaman perkara pidana. Memang dia nggak tahu, memang dia di penjara lama, jadi dia nggak tahu. Alvin, kau terlalu lama kali di penjara sehingga kau tidak tahu ratusan perkara pidana sudah saya pegang. Ya, ribuan perkara perdata, ratusan arbitrase. Hampir semua perkara kakak Indonesia ini Hotman yang pegang. Alvin sayang, buka matamu itu atau tanya orang. Ya memang waktu kau di penjara nggak tahu bahwa abangmu itu udah super dan nggak ada kehidupanku yang palsu. Bahkan aku nakal pun aku kasih tahu. Ya nggak ada. Janganlah banding-bandingkan. Maka kamu tuh jauh kalah sama anak-anakku sudah pengacara di Inggris, pengacara di sini, dan istriku hanya satu. Kamu yang sekarang itu yang mana ya? Okay. Ya, jadi Alvin, kamu belajar dulu, tanya dulu kehebatan Abang Muhammad Faris ini. Saya nggak mau tangkapin, anggap itu receh. Bang, tapi boleh diceritain nggak sih alasan Abang ikut memposting soal Novi dan kasus ini dan Alvin ini juga di IG Abang? Ya, itu kita melihat ketidakwajaran gitu loh. Perkara receh begitu kok hebohnya bukan main. Saya sebagai ahli hukum yang memberikan komentar. Itu penanganan perkara itu sangat tergantung dari itikat baik pengacara. Kalau memang tujuan kita mau mendamaikan, itu cepat selesai. Tapi kalau kita tidak mau berdamai, lapor polisi, lapor ini. Kalau dari awal si Agus itu diyakinkan, udah kau minta maaf, ya, minta maaf, pasti para donatur itu selesai. Tapi kalau terjadi perdamaian kan para pengacara ini kan nggak masuk TV lagi. Pengacara yang baru-baru. Kalau Hotman tidak terlalu terkenal, bahkan Hotman itu sampai sidang di Mahkamah Agung Singapura, di arbitrase, perkara pidana kakak gue yang pegang, perkara korupsi gue yang pegang. Aduh, Alvin, kau ngacak, kau jarang ngacak aja. Bang Hotman, kalau menurut Bang Alvin kan soal pidana itu Bang Alvin jagonya. Contohnya itu soal yang kasusnya Teddy Minahasa gitu, seumur hidup. 100% dalam 1000 perkara pasti orang pernah kalah. Itu di mana-mana, nggak ada perkara 100%, tapi 98% perkara saya menang. Ya, Teddy Minahasa memang bisa ditolong orang. Koresponden narkoba itu ada di WA-nya dia. Susah ditolongnya gitu loh. Ya. Jadi saya bisa sesukses ini, sekaya ini, mungkin dibanding hartamu udah ratusan kali dari hartamu. Kalau cuma 30 miliar itu mah enteng. Ya. Justru karena sukses 100% perkara gua, 98% menang. Kalau kalah itu bisa. Namanya pengacara pasti pernah kalah. Iya kan? Tapi itu tingkat kekalahan itu 2%. Kalau enggak, coba tanya semua 9 naga itu semua. Siapa pengacaranya? Nih. Saya bukan anak 9 naga loh. Saya juga bukan anak cacing. Ya. Iya. Saya bukan anak cacing, bukan anak 9 naga, saya anak desa. Tapi hampir semua pengacara itu konglomerat
saya pengacaranya. Tanya Prayogo Bagestu, saya pengacaranya. Tanya keluarga Sindarmas, saya pengacaranya. Tanya Tahir Konglo Tahir, saya pengacaranya. Tanya semua itu, saya pengacaranya. Karena apa? Kesuksesan Hotman membela mereka. Ngerti nggak? Jadi Bang Alvin mungkin masih kesal dengan kesombongan Bang Hotman. Jadi kata Emang kata Bang aku Alvin, sombong, aku nggak sombong, aku nggak mengatakan apa adanya. yang menentukan bagus itu Aku apa adanya. Memang gue udah sukses, saya pengacara tersukses di negeri ini. Tanya Prabowo lah, presiden kita 25 tahun jadi klien gua. Tanya adiknya Hasim. Saya jadi perkara pidana konglomerat banyak sukses gua pegang. Pidana. Saya nggak usah sebutkan nama-namanya. Tapi kan tidak perlu publikasi karena itu konglomerat. Nggak mungkin saya sekaya ini, duitnya dari mana? Nggak mungkin, karena terlalu sukses. Intinya kau itu Alvin nggak ada apa-apanya dibanding aku. Udahlah, jangan, nggak ada orang mengatakan saya itu hebat. Udahlah, semua orang mentertawakan kamu. Apalagi walaupun tetap dianggap Alvin lebih sukses dibanding abang. apa aja yang sukses dia diketawain orang. Udahlah, kau jangan bolak-balik tanya itulah. Ya. Bang, Ya. tapi kalau Tenovi kan kabarnya mau mendatangkan saksi ahli ya dari. Udah itu nanti. Menurut abang langkahnya? Itu nanti itu di persidangan. Nah, itu polisi yang manggil nanti. Nanti polisi yang manggil di persidangan. Bang, Namanya akan dipanggil ahli pidana dan ahli bahasa. Bang Alvin sempat ngungkit hubungan abang dengan Meriam Bellina. Emang iya, emang ada, so what? Artis kan? Keren. Emang iya. Emang gua bantah. Emang karena gua terlalu top dapat artis, so what? Emang iya. Mereka nggak munafik. Artis cantik loh. Ya, artis cantik loh. Pasti artis cantik tidak akan mau sama cowok yang giginya kuning-kuning, coklat-coklat. Itu artis cantik pasti nggak mau sama cowok yang giginya coklat-coklat, renggang-renggang loh ya. Tapi dia juga mengklaim katanya istrinya lebih cantik dari istri abang. Udahlah, itu mau omongan anak kecil itu, Pak. Ya. Nggak usah lah ditanggapi lah. Oke. Ya. Bang, pesannya untuk Bang Alvin. Pesan abang untuk Bang Alvin. buka matamu lebar-lebar, Alvin. Kamu mengaku lebih hebat dari Hotman Paris. Buka matamu lebar-lebar. Ya, memang kamu tidak tahu fakta sejarah atau kau pura-pura nggak tahu. Ya, itu aja. Nah, Anda tahu pengacara tersukses di Indonesia ini Hotman Paris. Sudah ribuan, 40 tahun jadi pengacara. Ya, semua naga, semua konglomerat aku pengacaranya. Perkara pidana besar-besaran, ya aku pengacaranya. Ya, banyak konglomerat perkara pidana saya bela menang, tapi tidak dipublikasikan karena menyangkut konglomerat. Kalau Teddy Minahasa kan ya polisi, ya pasti narkoba lagi. Iya kan? Teddy Minahasa itu saya bela karena teman. Karena dia sering membantu Hotman 911 waktu dia jadi Propam Mabes Polri gitu loh. Ya, jadi uang 30 WP mau, aduh kasihan gua lihat kamu. Di garasi gua udah lama. Rumah gua ratusan, ruko gua ratusan. Gila gua aja udah puluhan. Saham gua di mana-mana. Udah puluhan triliun. Udahlah, malu. Kalau saya punya rumah 30, nggak ada orang berkualitas ngomong begitu di media. Aku nggak pernah ngomong, tapi saya posting Lamborghini gua, saya posting villa-villa gua, saya posting klub gua, ya. Nggak pernah gua ngomong harta gua, enggak. Gitu loh. Jadi intinya dibanding prestasi gua, Alvin kau gini. Ya, you nothing. Pesan Bang untuk Pak Agus yang masih. Udahlah, saya nggak mau tahu si Agus itu siapa itu. Nggak ada urusan sama si Agus. Udahlah. Oke, Ya. pesan untuk Tenovi Bang terakhir. Ya udah, Novi saya yang mendorong agar terus proses. Justru saya yang mendorong. Saya bukan pengacaranya, memang sudah ada pengacaranya. Saya nggak enak. Saya hanya kasih saran. Dan nanti akan saya pantau terus. Intinya si Botak udah berhasil gue bikin jadi terdakwa. Apalagi sih? Bayangkan betapa sakitnya jadi terdakwa, duduk begitu jadi terdakwa. Hotman yang bikin itu. Soal bebas atau tidak itu hal karena dalam perkara pidana korban itu pasif.
yang aktif itu jaksa. Jadi nggak, kita nggak ngapa-ngapain. Jadi nanti soal kalah menang itu jaksa yang berperan, bukan saya. Saya nggak masalah dia kalah atau menang, yang penting dia udah lu jadi terdakwa. Saya tadi pagi senang lihat botaknya itu duduk di kursi terdakwa. Ya, biar kayak rasa ketusuk kesombongannya itu. Itu pun juga nggak ada karir, nggak ada kehebatannya apapun. Ngomong ngaco dulu. Ya. Oke, cukup. Ya. Terima kasih Abang Da.